Saya sih kalau misalnya ada barang hilang seperti kalau ada barang hilang. Assalamualaikum teman-temanku, kembali lagi bersama saya Mama Afkar Vlog. Kali ini kita tidak bermain di pantai, tidak juga di kebun, tapi sedang berada di pohon bakau-bakau. Saya tidak tahu ini apa namanya kah, seperti empang. Kita rencana mau cari, kalau di sini orang bilangnya itu teman-teman burungeng, tapi nanti saya kasih lihat ya bentuknya seperti apa. Ini jenis keong juga, tapi di sini nyebutnya burungeng. Nanti kita cari ya, dulu saya mau kasih lihat bentuknya seperti apa. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar Mama Afkar tambah semangat untuk membuat video lainnya. Kita cari dulu keongnya ya. Ya, kita akan cari yang seperti ini ya. Di tempat kalian ini namanya apa teman-teman? Bisa tulis di kolom komen ya. Kalau di sini orang sini tuh nyebutnya burungeng. Burungeng. Oke, kita akan cari lagi. Tapi ini keadaannya airnya sementara pasang ya. Jadi kita akan tunggu airnya surut. Entah jam berapa surutnya, tapi kita akan tunggu. Entah kita akan pulang dulu atau bagaimana. Yang jelas nanti teman-teman tonton ya video cari burungengnya ini. Oke. Oke, kita sementara nyari ya. Ini. Oh, ini dia ini teman-teman ini. Nah, ini yang kita cari ya. Tuh. Sepertinya kita akan cari sana lagi. Mudah-mudahan dapat banyak ya. Ini lumpur teman-teman. Kalau di tempat yang kemarin kan itu kan pasir. Kalau di sini ini lumpur. Jadi kita bermain lumpur dulu ya. Teman-teman. Bingungan. Ini ya. Ini yang mana mau diambil ini? Ini kakakku teman-teman. Kakak ipar ya. Ini. Nah, dapat lagi ya. Di sini tuh banyak kalau keong begini itu. Banyak teman-teman. Tuh. Sana di akar-akar ini. Cuma memang agak gelap ya kalau di bako-bako seperti ini. Ini kan ini. Tuh. Tuh. Lagi nyari. Gusti kepala. Ini dia bersembunyi di akar-akar seperti ini. Ini itu juga satu. Gelap ya teman-teman ini. Yang sembunyi-sembunyi di akar ini tuh besar-besar teman-teman. Kan? Tuh saya sudah mau dapat satu tas. Hanya sekitar 10 menit saja sudah bisa dapat satu tas. Kalau keong begini memang di sini berlimpah ya teman-teman, banyak. Karena apa sih? Kurang disukai memang kalau keong yang seperti ini di sini. Sebenarnya ini kalau kita pintar mengolahnya enak teman-teman. Kalau yang kecil-kecil banyak ini teman-teman. Banyak sekali yang kecil-kecil itu. Sana kakakku. Dia bilangnya tidak mau ambil yang kecil. Dia maunya ambil yang besar. Ini kita dapat besar satu. Ini gelap ya. Ini. Tuh. Tapi alhamdulillahnya lumpurnya itu tidak terlalu dalam ya teman-teman. Jadi kita mudah untuk mengambilnya. Oke, saya lanjut nyari dulu.
Ya, ini teman-teman, tadi saya tidak sengaja nemu kerang begini juga ya. Ini sebenarnya memang di sini ada juga kerang begini, tapi dia cara cara nyarinya itu beda ya, karena dia ini tertanam di lumpur. Jadi kita harus menggunakan parang untuk menggaris-garisnya seperti ini. Nanti dia akan kentara kalau kulitnya kena parang. Dia akan kentara bahwa ada dia di dalam lumpur ya. Cuman hari ini kami ndak bawa parang, atau saya ndak bawa parang ya, yang bawa parang cuma kakakku itu. Jadi dia yang nyari kerang seperti itu juga. Entahlah dia dapat berapa tadi di sana ya. Tadi itu saya ya kebetulan injak-injak langsung dapat yang begituan. Itu kalau itu dagingnya itu lebih enak ya daripada dagingnya kerang yang seperti ini. Kalau dagingnya kerang begitu itu banyak yang gemari teman-teman. Oke, kita mau lanjut nyari dulu ya. Ini banyak teman-teman ya. Ini, tapi ini masih kecil. Kita akan cari yang besar, kita biarkan ini yang kecil supaya nanti kapan-kapan kita datang lagi mereka sudah menjadi besar. Oke, kita lanjut nyari ya. Teman-teman, ini di sini nih banyak sekali kerang yang itu. Cuman tempatku sudah tidak cukup lagi. Saya cuma bawa karung kecil, jadi tidak bisa ngambil lagi ya. Ini banyak sekali teman-teman, besar-besar ini. Tuh. Ini besar ini. Cuman saya sudah tidak punya tempat lagi untuk bawa ini besar sekali ini. Kan banyak teman-teman ini. Tuh banyak sekali ya, banyak sekali. Sana besar sana itu banyak sekali. Cuman nantilah lain kali lagi kita datang, kita bawa tempat yang lebih besar ya. Ini sebesar-besar ini loh. Ini ada lagi besar. Pokoknya besar-besar sekali teman-teman. Oke, nanti kita sudah mau pulang dan nanti kita lanjut di proses memasaknya lagi ya. Dielang. Baru ini nyamuknya tidak mau ditiup. Buka. Ini mereka lagi sambil pelan, coba tepuk dulu nyamuknya pelan-pelan. Apa ya, nak balik nih. Hilang. Maaf ya teman-teman, tadi ada kesalahan teknis. HP-nya jatuh, untung tidak nyemplung ya. Karena ini kan airnya air laut, jadi saya takut kalau HP-nya nyemplung ntar tidak bisa dipakai. Kemarin teman-teman pas ngambil kerang yang di pantai itu, ini saya sambil bercerita ya. Dan dia dapat banyak tuh. Coba lihat bro. Wow, keren. Besar. Penuh waduh. Ini sudah penuh ya, kita mau pulang dan sambil berjalan saya sambil bercerita. Kemarin teman-teman pas saya pergi nyari kerang yang sambil mancing itu, teman-teman tahu itu tripodku hilang teman-teman, dicuri orang ya. Sana adikku yang bawa. Tripodnya hilang, dicuri orang. Sebenarnya itu kesalahan saya juga ya, karena saya berpikirnya tidak mungkin orang itu mau nyuri tripod gitu. Tidak mungkin orang mau nyuri tripod, jadi saya nyimpennya itu di dekat, tidak terlalu jauh dari tempat adikku memancing. Tripodnya saya simpan di sana dan saat pulang saya melihatnya, tripod dan jaket yang kupakai, pasti teman-teman tahu itu jaket yang kupakai warna putih biasa.
Kalau ke pantai itu lenyap, entah siapa yang mengambilnya. Sebenarnya saya tidak marah ya teman-teman, karena saya setiap ada barangku yang hilang saya selalu kembalikan, berarti itu bukan rezeki saya lagi. Cuman saya sedih teman-teman, karena saya kan ini tinggalnya di kampung, posisi sedang ada di kampung, sedangkan tripod itu dibelinya nanti di kota. Kalau lain Dulu. Baru ke kota kan sekarang karena adanya wabah COVID ini, ke kota itu agak sulit teman-teman. Jadi saya sedih, saya pikir saya tidak akan bisa bikin video sendiri kalau itu tripod tidak ada. Makanya hari ini saya minta tolong sama adik saya untuk temani saya megangin HP itu. Alhamdulillah dia juga enak ya, diajak kompromi, jadi dia mau. Itu dia kecapean. Saya sih kalau misalnya ada barang hilang seperti kalau ada barang hilang seperti itu, saya selalu kembalikan, ya berarti itu bukan rezeki saya. Dan saya selalu berdoa mudah-mudahan orang yang ngambil tuh bisa pergunakan itu tripod, maksudnya bisa berguna untuk dia, tidak dibuang-buang ya, karena saya pikir tripod itu untuk apa gitu kan. Kalau saya memang saya membutuhkan karena saya membuat video ya. Teman-teman doakan ya Mama Afkar supaya bisa beli lagi tripodnya. Mungkin kalau bagi orang yang uangnya banyak itu harganya tidak seberapa ya, tapi bagi saya itu sangat berharga teman-teman. Tripod itu sungguh sangat berharga. Ini kita sudah sampai ke jalan mau pulang. Kita akan bersih-bersihkan kaki dulu dan kita balik ke rumah ya. Nih. Saya mau nyuci kaki dulu teman-teman. Ya prosesnya itu seperti ini teman-teman. Ini di apa sih namanya, di toki itu supaya ininya gampang diambil ya. Ini dagingnya ini supaya gampang diambil, jadi ditoki dulu. Sebenarnya orang biasanya itu tidak direbus ya, langsung ditoki aja gitu. Cuman saya tadi ini saya rebus supaya menghilangkan apa itu lumpur-lumpur yang nempel itu ya. Jadi setelah saya cuci bersih, saya rebus, baru ditoki seperti ini. Karena kalau dia diambil pakai tusuk sate atau peniti itu susah teman-teman, karena apa, si keongnya itu masuk ke dalam kulitnya itu ya, jadi susah kalau tidak ditoki seperti ini. Kalau ditoki begitu jadi gampang ambilnya. Jadi prosesnya itu agak ribet memang ya, cuman seperti inilah. Kalau di kampung, kalau kita tidak mau kerja, ntar tidak bisa makan, beda ya. Kalau dengan orang yang banyak uangnya kalau yang banyak uangnya bisa langsung beli yang sudah dimasak kah, beli yang tinggal mereka masak kah. Kalau kita harus kerja dulu, tapi proses itu nikmat ya teman-teman. Kita jalani prosesnya, nanti kalau sudah kita jalani, dimakannya itu enak, karena kerjanya butuh perjuangan. Oke, saya mau bantu ini adikku membersihkan dulu ya. Nih, jadi setelah di apa namanya, kenapa enggak jelas, setelah dibersihkan dari cangkang itu, dagingnya itu seperti ini teman-teman. Ini nah, ini
Saya ada kelapa parut. Ini akan dijadikan bahan pelengkap untuk keongnya nanti ya. Ini saya sementara menyangrai kelapanya. Ini sekitar 1 butir kelapa teman-teman saya pakai. Ini akan kita sangrai sampai berwarna coklat. Ini kelapa yang sudah saya sangrai ya teman-teman. Dia disangrai sampai berwarna coklat seperti ini. Ini nanti akan kita gunakan jadi bumbu keongnya ya. Ini kelapa yang sudah saya sangrai ya teman-teman. Dia disangrai sampai berwarna coklat seperti ini. Ini nanti akan kita gunakan jadi bumbu keongnya ya. Oke, ini tadi keong yang sudah kita bersihkan ya. Ini jadinya seperti ini. Ini kelapa yang sudah kita sangrai. Nanti akan kita haluskan sedikit ya, supaya bumbunya itu dia bercampur rata dengan ini ya, dengan keongnya. Dan kita pakai ini santan dari 1 butir kelapa. Ini airnya sekitar kurang lebih 1 liter lah teman-teman. Dan inilah bumbu-bumbu yang akan kita gunakan untuk membumbuinya ya. Ada lengkuas. Lengkuas saya pakai sekitar 10 cm nih ya. Saya iris-iris supaya gampang menghaluskannya ya, karena saya tidak ada blender teman-teman. Ini bawang merah sekitar 10 siung lah tadi ini. Dan ini bawang putih sekitar 7 siung. Ini saya pakai serai 3 batang. Ini akan kita haluskan semua ya. Kita haluskan dulu bumbu-bumbunya ini. Nah ini bumbu pelengkapnya, garam dan penyedap. Oke, kita haluskan dulu bumbu-bumbunya. Ya teman-teman, tadi saya lupa bilang ya, ini pakai merica juga ya. Jadi bumbunya itu merica, lengkuas, serai, bawang merah dan bawang putih. Ini saya akan simpankan merica sekitar kurang lebih, karena kita ini tidak pakai cabai ya, jadi nanti rasa pedasnya itu bisa didapat dari merica ini. Kalau bagi yang suka pedas mungkin bisa agak banyak dari ini, tapi saya cukup seperti ini karena di sini banyak anak-anak ya teman-teman. Saya gunakan sekitar setengah sendok makan lah, atau kalau mau lebih praktis punya merica bubuk juga bisa teman-teman, karena di sini saya punyanya merica biji, jadi saya pakai merica biji. Oke, saya akan haluskan kembali. Nah ini kelapa sangrainya tadi, ini akan kita ulek teman-teman ya, tapi jangan terlalu halus, pokoknya sekiranya sudah tidak terlalu kasar itu sudah boleh. Ini akan saya ulek dulu ya sebentar. Nah ini kita sudah panaskan minyak. Ini tadi bumbu yang sudah kita haluskan ya, ini akan kita tumis teman-teman. Nah, seperti ini. Kita tumis sampai harum. Setelah harum baru kita masukkan santannya tadi ya. Nah ini setelah bumbunya sudah harum, kita masukkan santan yang tadi ya teman-teman. Sengaja saya banyakin santannya supaya nanti kerangnya itu masaknya sempurna teman-teman. Ini kita biarkan sampai mendidih, baru nanti kita masukkan kerangnya. Setelah itu baru kita masukkan kelapa gorengnya. Ini santannya sudah mendidih, kerangnya itu atau keongnya kita kasih masuk ya. Kita aduk. Nanti ini kita tunggu sampai santannya ini menyusut, baru kita tambahkan kelapa gorengnya. Ini jangan lupa tambah garam teman-teman. Ini akan saya tambahkan garam. Garamnya sesuai selera ya, sesuai kebutuhan. Bisa tambah garam.
Saya juga pakai penyedap, inisialnya M ya. Ini sekitar 1 sendok makan ya, karena ini kerangnya banyak ya. Oke, kita tunggu santannya menyusut, baru nanti kita masukkan kelapa goreng. Nah, setelah tadi santannya menyusut teman-teman, saya ini sudah masukkan kelapa gorengnya ya. Tadi maaf enggak sempat kerekam itu pas masukkan kelapa goreng, jadinya seperti ini teman-teman. Ini kita tunggu agak kering sedikit, nanti baru kita akan angkat dan sudah boleh dimakan. Saya masaknya pakai arang ya teman-teman. Siapa tahu teman-teman bertanya, apa sih itu hitam-hitam? Itu arang ya. Jadi saya masak ini di arang tempurung ya. Oke, ini akan kita aduk-aduk supaya tidak lengket, supaya ini agak mengering gitu ya. Nah, ini dia ya teman-teman, sudah mateng ini. Ini namanya keong, masak keong kelapa sangrai. Ini resep emak mertua saya teman-teman. Ini rasanya pasti enak. Dari bentuknya saja sudah kelihatan kalau ini tuh bakalan enak ya, dicampur dengan nasi. Oke teman-teman, ini saya akan coba burungannya ya. Ini memang penampakannya mungkin tidak menarik ya, tapi rasanya cuman kalau menurut saya ini tidak pedas teman-teman. Ini tidak ada rasa pedasnya memang untuk anak-anak ya. Kalau seperti saya yang penyuka pedas, mungkin bisa ditambahkan bubuk cabai atau bisa ditambahkan cabai ya di masakannya ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita di video kali ini. Semoga videonya bisa menghibur teman-teman, dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Sampai bertemu di video lainnya. Wassalamualaikum.